Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rohma Ifantri, MPDI, selaku pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar SD atau MI. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Landasan Teori Pembelajaran SD atau MI. Perkenalkan, anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Marwa Ahmadi dengan NIM 126205203 246. Dan yang kedua, Muhammad Abdul Wasidik Al-Amin dengan NIM 126205201 Yang ketiga, Arni Rizky Lailatul Saadah dengan NIM 12620520251. Yang keempat, Rodiah Nur Amin dengan NIM 1262052025154. Yang kelima, Siti Amanah dengan NIM 126205203 Yang keenam, Amalia Putri Sartikasari dengan NIM 126205203 Materi pertama akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Muhammad Abdul Wasidik Al-Amin. Yang kedua, Arni Rizky Lailatul Saadah. Yang ketiga, Rodiah Nur Amin. Yang keempat, Siti Amanah. Yang kelima, Marwa Ahmadi, saya sendiri. Dan yang keenam, Amalia Putri Sartikasari. Materi yang pertama, teori belajar. Kata teori adalah seperangkat asas tentang kejadian-kejadian yang di dalamnya memuat ide, konsep, prosedur, dan prinsip yang dapat dipelajari, dianalisis, dan diuji kebenarannya. Belajar merupakan sesuatu yang berproses dan merupakan unsur yang fundamental dalam masing-masing tingkatan pendidikan. Jadi, teori belajar pada dasarnya menjelaskan tentang bagaimana proses belajar terjadi pada seorang individu. Artinya, teori belajar akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada individu. Sehingga dengan pemahaman tentang teori belajar tersebut akan membantu guru untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan efisien. Baik, yang selanjutnya adalah macam-macam teori belajar. Nah, di sini kita ada 4 macam. Yang pertama ada behaviorisme. Behaviorisme dan merupakan teori segala tingkah laku manusia adalah hasil conditioning, yakni hasil dari latihan-latihan atau kebiasaan bereaksi terhadap syarat-syarat atau perangsang tertentu yang dialaminya di dalam kehidupan. Nah, lanjut, yang teori nomor 2 adalah konstruktivisme dari Piaget. Nah, teori ini merupakan seluruh pengetahuan diorganisasikan menjadi unit-unit. Di dalam unit-unit pengetahuan ini disimpanlah informasi. Nah, yang teori ketiga adalah teori kognitif dari Jean Piaget. Teori ini merupakan proses belajar sebenarnya terjadi dari 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Nah, untuk teori yang terakhir adalah teori humanistik. Teori ini mengemban konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia mampu memahami diri dan lingkungannya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Rodiah Nur Amin, absen 18, NIM 1262052025154, akan menyampaikan materi terkait kelebihan dan kekurangan dari teori belajar behaviorisme atau behavioristik. Kelebihan dari teori ini diantaranya, yang pertama, guru akan terbiasa lebih jeli dan peka terkait kondisi belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian, teori ini juga melatih kemandirian siswa, namun tetap mampu atau berani bertanya pada guru saat mereka mengalami kesulitan. Yang terakhir, teori ini dapat mengganti cara mengajar yang satu dengan cara mengajar yang lainnya, sehingga respon yang diinginkan muncul. Selain kelebihan itu, teori ini juga memiliki beberapa kekurangan, di antaranya
Yang pertama, tidak semua pembelajaran dapat menerapkan teori belajar ini. Selain itu, guru juga diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran yang sudah siap untuk langsung digunakan. Dan yang terakhir, murid sangat bergantung pada guru untuk memperoleh motivasi dari luar, sehingga murid terkesan lebih pasif dalam pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihan dari teori konstruktivisme yang pertama yaitu dalam prosesnya guru dapat mengajarkan siswa untuk berani mengeluarkan ide atau gagasan mereka serta dapat melatih siswa agar mampu mengambil suatu keputusannya sendiri. Kelebihan yang kedua yaitu proses pembelajaran terjadi secara langsung dan aktif sehingga kemungkinan materi yang disampaikan terserap oleh siswa dengan sebaik mungkin. Kelebihan yang ketiga yaitu dalam proses belajar mengajar, siswa lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan dan mendapatkan pengetahuan yang baru. Selain kelebihan, adapun kekurangannya adalah yang pertama, ruang lingkup yang luas menyebabkan teori ini lebih sulit untuk dimengerti siswa. Kekurangan yang kedua yaitu kurang maksimalnya peran guru karena kebebasan yang diberikan terhadap siswa. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori belajar kognitivisme. Kelebihan teori kognitivisme yang pertama, memudahkan siswa dalam memahami materi belajar. Yang kedua, siswa mendorong untuk lebih mandiri dan kreatif. Adapun kekurangan teori kognitivisme yang pertama, teori ini belum bisa digunakan pada seluruh tingkat pendidikan, terutama pada pendidikan tingkat lanjut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik. Kelebihan dari teori belajar humanistik. Yang pertama, tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori ini adalah tingkat kesenangan siswa dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir bukan karena paksaan, melainkan dengan keinginan sendiri. Yang kedua, dengan teori ini, siswa diharapkan menjadi pribadi yang mampu mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Selanjutnya, kekurangan teori belajar humanistik. Jadi, teori ini sangat bergantung pada tekad dan keinginan siswa sendiri. Maksudnya siswa yang tidak mau atau tidak memiliki keinginan untuk mengerti akan potensi dirinya, maka siswa tersebut akan tertinggal dalam proses belajar mengajar. Itu tadi serangkaian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.